Pagi hari ini kita bersyukur pada Tuhan, kita boleh ada di tempat ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bagian yang ketiga adalah kecerdasan spiritual dari seorang yang bernama Yusuf. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. 2-3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan penjara Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. Apa yang dikerjakannya berhasil. Amin. Silakan dulu. Jadi bagian yang ketiga dari 4 kecerdasan Yusuf ini adalah bagian kecerdasan spiritual. Spiritual ini sangat penting. Dalam pembacaan kita tadi ada 2 bagian yang kita baca, kembali mengingatkan, menyoroti kepada kita. Yang pertama adalah penyertaan Allah di rumah Potifar, dan yang kedua adalah penyertaan Allah di dalam penjara. Jadi ada 2 fase yang dialami oleh Yusuf. Yang pertama di rumah Potifar. Di rumah Potifar dia mendapatkan masalah di sana, sehingga akibat dari masalah yang dihadapi, itulah Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Tapi yang kedua, ditipu oleh salah satu pegawai raja. Nah, inilah yang akan kita lihat. Kecerdasan spiritual ini sangat penting. Spiritual itu adalah bagaimana iman saya pada Tuhan, sekalipun Yusuf harus berada di penjara, tetapi spiritualnya, spirit artinya rohnya kepada Tuhan, itu tidak membuat Yusuf patah arah, tidak membuat Yusuf mundur, tidak membuat Yusuf kecewa, tapi dia tetap bergantung pada Tuhan. Alkitab sangat jelas berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Artinya, walaupun Yusuf ada di penjara, dia ada di penjara, tapi dia mendapat perhatian, disayang oleh kepala penjara. Alkitab katakan itu kasih karunia. Disinilah kita melihat situasi apapun yang dialami oleh Yusuf, maka dia tidak mudah menyerah. Situasi apapun yang kita hadapi, maka kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh menyerah, karena kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Situasi apapun, sekali lagi, situasi apapun jangan membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi situasi sulit apapun membuat spiritual kita makin kita bergantung kepada Tuhan. Itu namanya iman. Namanya iman. Saya tahu saudara, mungkin saudara pernah dan sedang mengalami, kita juga sedang mengalami. Artinya iman itu begini, kita memang belum lihat apa yang kita doakan, tapi kalau orang yang beriman, dia percaya, berjalan di dalam iman itu, dia percaya, Tuhan pasti mencukupi. Dia selalu akan percaya itu. Itu namanya iman. Makanya dikatakan
Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Waktu kita mendasari iman kita pada Tuhan, spiritual kita harus kuat. Maka di tengah godaan apapun, iman kita akan berkata, aku percaya Tuhan menyediakan bagi saya. Aku percaya Tuhan tidak akan membiarkan saya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bicara iman ini, itu sesuatu hal yang orang bilang nggak mungkin. Tapi kalau kita beriman sama Tuhan, yang tidak mungkin itu jadi mungkin. Kalau kita beriman sama Tuhan, kalau kita percaya sama Tuhan, maka iman itu menyatakan bahwa Tuhan ada dan Tuhan berdaulat bagi kita. Kenapa Sadrak, Mesak, Abednego sampai berani berkata, berani loh mereka, kami tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Berani loh mereka. Mereka tahu dengan perkataan itu adalah konsekuensi bahwa mereka akan mati. Mereka pasti dibunuh. Dan apa yang Alkitab katakan memang terjadi. Konsekuensinya, mereka tidak mau sujud menyembah, maka mereka ditangkap. Dan mereka harus dilemparkan ke dalam tempat pembakaran perapian yang apinya itu berlipat-lipat kali panasnya. Tapi lihat ya, itu namanya iman. Situasi apapun, kita tetap percaya pada Tuhan, harus beriman. Waktu mereka dilemparkan, masukkan ke dalam tempat pembakaran itu, maka lihat, raja dan orang-orang lain berkata mereka mati. Kenapa? Karena api itu panas sekali. Alkitab katakan ketika pegawai-pegawai yang akan membuang mereka ke dalam perapian itu, waktu mereka dihukum oleh raja, dilempar, baru saja mau dilempar, itu sudah mati karena saking panasnya. Saking panasnya itu membuat mereka mati. Nah lihat, iman itu bekerja luar biasa, yang tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal. Harusnya orang mati loh, tapi tidak mati. Itulah Tuhan. Tuhan membuktikan bahwa pada waktu kita beriman, berimanlah sungguh-sungguh. Ayat 23 berkata begini, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan apa? Menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Apa yang dikerjakan Yusuf itu dibuat berhasil. Nah saudara, kita kadang kalau pingin minta Tuhan buat berhasil. Oh, bagi saya itu gampang sekali kalau Tuhan buat segala sesuatu itu berhasil. Sangat mudah bagi Tuhan. Tuhan itu lebih dari ketika kita membalikkan tangan itu, cepat sekali. Tapi kenapa? Kenapa Tuhan tidak lakukan itu kepada kita? Banyak hal, saudara. Banyak hal. Satu, bicara hubungan spiritual kita dengan Tuhan. Kita mau ingin berhasil, tapi contoh paling sederhana, kita suka berdoa enggak? Ini contoh kecil. Suka doa enggak? Tuhan, saya ingin kaya. Tuhan bilang, keinginanmu untuk kaya, tapi keinginanmu untuk cari Tuhan nggak ada. Di sini saja sudah mulai kelihatan apa?
Bukan kita tidak boleh kaya, kita boleh kaya. Tapi apa yang kitab Matius katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Ternyata kekayaan itu hanya bonus, hanya tambahan saja. Kita mau pingin sampai sekaya bagaimana sih? Justru mungkin dengan kekayaan itu, justru mungkin dengan keberhasilan itu, bisa dengar baik, bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Ada orang bilang gini, nggak mungkin, Pak Yohanes, nggak mungkin. Betul. Memang kalau kita belum ada di fase itu. Tapi banyak yang kita lihat ketika dia ada di fase dia berhasil, justru dia bisa melupakan Tuhan. Ini bicara hati loh. Kenapa saudara suka bilang begini? Ada orang kaya mendadak. Mendadak karena apa? Warisan. Orang kalau kaya mendadak karena warisan dapat. Seperti saya pernah lihat di Bandung. Mereka dari keluarga yang biasa-biasa saja, tapi ketika orang tuanya meninggal, maka turunlah ini harta yang begitu banyak, warisan yang begitu banyak. Tapi lihat, orang yang mendadak dia cepat sekali, lihat pasti perilaku hidupnya itu berbeda. Perilaku hidupnya berbeda. Yang tadinya dia pergi ke gereja satu mobil, sekarang dia punya 3 anak. Tiga itu pun bawa mobil satu persatu. Maka itu terjadi perilaku yang berbeda. Karena apa? Kalau orang tidak pernah merasakan sulitnya kehidupan, tidak pernah merasakan capeknya mencari uang, nah begitu akibatnya. Tapi kalau kita yang biasa mencari rezeki, bekerja, maka kita akan belajar menghargai apa yang kita dapat. Saudara, kalau kita lihat orang lain ya, coba lihat perbedaan. Kalau saudara lihat Pak Hartono itu orang paling kaya di Indonesia, nomor 1, nomor 3 di Asia, kaya sekali. Tapi lihat, kenapa mereka tidak menampakkan ini loh? Karena mereka merasakan susahnya jatuh bangun membangun rokok jarum itu. Karena mereka merasakan pahit getirnya kehidupan itu. Tapi kalau orang kaya baru, yang ditunjukkan adalah pertunjukan hal-hal yang supaya dilihat orang. Maka kita kalau jemaat di sini, kalau saudara diberkati Tuhan, kalau saudara ditolong oleh Tuhan, tidak perlu orang lain kita kasih tunjuk saya hebat, saya kaya. Tetap orang bilang down to earth, membumi. Jangan kita, orang, saya perhatikan bahasa ini down to earth, artinya itu kaki harus selalu menginjak bumi. Kalau orang sudah tidak injak bumi, dia rasa dia sudah paling tinggi, paling hebat dari orang lain. Jangan. Banyak orang yang saya lihat biasa saja, tapi disinilah Yusuf itu disertai oleh Tuhan. Dia biasa saja, perilakunya tetap biasa, tapi spiritual itu yang bekerja terus. Mungkin Yusuf cuma pakai baju itu terus, tapi dia tetap berdoa pada Tuhan. Di dalam penjara pun dia tetap berdoa pada Tuhan. Ini yang terjadi. Peristiwa Yusuf di penjara, sudah bisa ya. Di penjara karena difitnah. Difitnah oleh siapa? Istri Potifar.
Tetapi lihat, Allah tidak pernah meninggalkan orang percaya. Penyertaan dan kebaikan Tuhan merupakan privilege dan sukacita bagi Yusuf. Selama engkau benar, dihina, difitnah orang, tetap berdiri pada kebenaran, engkau mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Amin. Itu harus kita pegang ya. Masa bodoh orang mau bilang apa, oh Yohanes begini-begini. Selama saya tidak melakukan itu, jangan pernah takut. Ada Tuhan yang menyertai. Itu manusia mah, aduh, cemen, itu kecil. Tapi Tuhan, makanya Daud bilang, Goliat kamu menantang, menghina Tuhan orang Israel. Jangan kamu lihat saya begini, badan kecil, tapi aku percaya Tuhan yang aku sembah. Ini luar biasa perkataan Daud. Tuhan yang telah memberikan saya kekuatan untuk mengalahkan singa, binatang buas. Itu kekuatan yang sama juga yang akan mengalahkan kamu. Masuk di akal enggak? Enggak masuk di akal. Hanya 5 batu. Goliat besar. Tapi sekali lagi inilah, Daud dihina. Tapi lihat, pembelaan Tuhan itu luar biasa. Hanya dengan batu Goliat bisa kalah. Jangan pernah kita meninggalkan kepercayaan kita pada Tuhan. Tapi ingat, waktu kita berdiri kuat, privilege itu adalah secara khusus kepada kita. Perhatian, pertolongan Tuhan itu secara khusus kepada kita. Sehingga tidak mengherankan Yusuf dapat bangkit kembali sekalipun nama baik dan reputasinya telah hancur. Ini dia sudah dihina, tapi lihat ya, Yusuf bisa bangkit lagi. Sekalipun dia tidak mengganggu istri Potifar. Dia kan difitnah kan? Siapa di sini pernah difitnah orang? Pernah difitnah orang? Pernah. Selama itu nggak benar, percayalah. Yusuf, dia difitnah. Sudah difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Tapi lihat, dia bangkit dari hal itu. Dia nggak salah, tapi Yusuf bangkit dari keterpurukan itu. Maka jangan kita tidak mau bangkit rohani kita. Sudah terpuruk, kita nggak mau bangkit lagi. Kita nggak mau bergerak lagi. Jangan. Tapi justru kita mesti bangkit. Kita mesti bergerak kembali. Kita mesti melakukan sesuatu. Jangan terpuruk. Yusuf, dia mau bangkit kembali. Dia mau menjalankan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Kita lihat ayat 22. Mari kita baca sama-sama ayat 22. Sebab itu apa? Kepala penjara mempercayakan kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Lihat kata dipercayakan. Yusuf dipercayakan. Sekali lagi, sudah 2 minggu ini saya menyinggung bahwa marilah kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Harus dapat dipercaya. Kalau tidak, maka kita, Tuhan akan melihat kita, orang ini tidak bisa dipercaya. Maka jadilah orang, pribadi yang dapat dipercaya. Nah, coba lihat ini ya. Orang yang sudah mau kalah, tapi dia bisa tetap bertahan. Ini gambaran kehidupan kita.
Yang tadinya tali kita udah mau kalah kita. Tapi karena ada orang-orang di samping berkata, ayo, maju lagi, kuat lagi, ayo bangkit lagi. Dan itu hanya kita temukan pemberi semangat itu. Yang pertama adalah keluarga kita. Yang kedua adalah komunitas rohani. Tidak mungkin engkau akan dapat itu di luar komunitas rohani. Tidak. Maka kita penting komunitas rohani. Kita saling menguatkan. Kita saling menghibur. Saudara, di jemaat ini Ibu Pesta punya orang tua kan meninggal. Nah, makanya nanti sebentar mungkin siang kami jam 10 atau jam 11 selesai, kita mau doa di sana. Kenapa? Karena orang yang sedang menghadapi kesedihan, dia butuh kekuatan penghiburan serta doa. Amin. Itu paling penting. Maka saudara kalau punya waktu, ayo kita kumpul sama-sama. Itulah yang akan membuat dia kuat. Dia menjadi bangkit lagi. Apalagi dia dalam kondisi sedang mengandung. Maka kita perlu menghiburkan dia. Kasih dia apa? Kekuatan. Apakah itu bisa dapat dari tempat kerjanya untuk bilang, dalam nama Yesus kamu kuat. Nah, tapi komunitas rohani itu akan membuat kita saling menguatkan. Ayo, Tuhan pasti kasih kamu kekuatan. Tuhan pasti memberikan kamu kekuatan untuk melewati ini. Ini yang penting, kecerdasan spiritual ini sangat penting. Nah, di sini ada satu gambar yang saya ambil. 1000 tangan manusia yang menarikmu jatuh takkan sanggup apa? Melawan tangan Tuhan yang menarikmu naik. Saya pikir-pikir, betul ini. Selama kita ada di pihak Tuhan, ratusan ribuan orang mau tarik engkau jatuh, nggak pernah. Tidak akan jatuh. Karena kita percaya ada tangan Tuhan yang memegang kita, yang jauh lebih kuat dari manusia. Apapun rancangan orang supaya kita lemah, tapi ingat, saya punya Tuhan. Nah, spiritual ini harus selalu dibangun. Tuhan, aku percaya. Kalau Pak Gembala sedang ada di dalam situasi yang tidak baik, mungkin cuma duduk saja dan Tuhan, aku percaya. Selalu apa? Kata-kata ini harus kata-kata positif loh. Tadi pujian firman Tuhan, mulutku penuh dengan pujian. Tuhan, kuatkan saya. Tuhan, memang orang bilang lemah, situasi tidak baik, tapi tetap saya percaya dalam tangan Tuhan pasti ada jalan keluar. Meskipun orang lain ingin saudara jatuh, tapi Tuhan bilang ada tanganku yang menyertai kamu, ada tanganku yang membela kamu. Apa yang perlu kau takut? Kamu tidak perlu takut. Saya kalau dengar lagu ini berulang-ulang, ya Tuhan, kenapa lagu perlu kita dengar berulang-ulang? Supaya membangkitkan iman kita yang tadinya mulai turun kita dengar. Kita mulai ingat ada Tuhan yang membela saya. Ini akan memberikan kita kekuatan. Yeremia 29 ayat 11. Mari kita baca sama-sama di depan. 2, 3. Sebab
ada padaku mengenai kamu. Demikianlah yaitu untuk memberikan kepadamu hari depan yang berarti biarlah rancangan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Begini, rancangan Tuhan dalam hidup kita itu tidak selalu mulus. Dengar baik ya, tidak selalu mulus. Makanya ada orang-orang ketika orang dekat, orang tua, anak atau siapapun, kalau imannya tidak kuat, kalau orang-orang terdekat itu meninggal, kadang-kadang kita bilang begini, Tuhan, kenapa Tuhan panggil? Kenapa Dia harus meninggalkan kita? Kadang-kadang memang Tuhan bawa kita pada hal-hal yang tidak mulus. Ingat baik ya, mau jalan mulus, mau jalan berbatu, lembah, jangan pernah komplain kepada Tuhan, tapi terima saja. Tuhan, kenapa saya bisa celaka bawa motor? Selalu harus lihat ada diri sendiri. Itu Tuhan ingatkan sama kita. Kalau Tuhan ingatkan berarti Tuhan sayang. Amin. Kalau Tuhan sudah tidak ingatkan, maka Tuhan bilang game over sekaligus. Tapi kalau Tuhan masih bilang, ini kamu harus melewati gelombang, itu tanda Tuhan sayang sama kita. Apa yang Tuhan mau lakukan pada kita, mungkin itu rencana Tuhan. Rencana kita kan manusia, kita mau Tuhan 2023 dari Januari sampai kalau bisa Desember usahaku mulus. Bukan cuma mulus juga Tuhan, kalau bisa naik tinggi. Itu kan manusia. Itu cara berpikir kita begitu. Tapi Tuhan bilang gini, enggak, di tengah-tengah di bulan Mei kamu harus tenggelam dulu. Dibuat Tuhan tenggelam supaya apa? Mulut ini masih nggak mau bilang gini, Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau tegur saya, Engkau menasehati saya Tuhan. Dengan kejadian ini membuat kita sadar apa tidak? Atau kita menggerutu? Sekali lagi, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik, bukan rancangan kita. Tapi serahkan sama Tuhan. Tuhan, aku menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Amin firman Tuhan.